Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Rahaya Saputri, NIM 220222048 dari reguler 2 semester 5. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul tentang konsep dasar kualitas pengambilan keputusan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah strategi pengambilan keputusan. Langsung saja, yang dimaksud dengan konsep dasar kualitas pengambilan keputusan adalah kualitas keputusan yang dihasilkan dari hasil keputusan yang telah diaplikasikan, dijanji, dan dinilai secara maksimal. Kualitas keputusan ini dapat menjamin efektivitas dan efisiensi dalam menganalisis masalah keputusan. Yang pertama yaitu intuisi mengenai kualitas keputusan. Intuisi adalah kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan perasaan atau pengalaman tanpa analisis mendalam. Ini seringkali berfungsi sebagai alat yang berguna dalam situasi yang memerlukan keputusan cepat atau ketika informasi tidak lengkap. Sedangkan keunggulan intuisi itu dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan membantu dalam situasi yang kompleks. Dalam penelitian, banyak studi menunjukkan bahwa banyak pemimpin menggunakan intuisi sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan mereka. Dan dalam banyak kasus, intuisi dapat menghasilkan keputusan yang efektif. Adapun contoh yang terkait mengenai dalam seorang manajer mungkin segera memutuskan langkah strategis di tangan krisis, di mana intuisi dapat membantu mereka memilih opsi terbaik dengan cepat. Yang kedua, pendekatan formal untuk kualitas keputusan. Pendekatan formal adalah metode pengambilan keputusan yang menggunakan analisis yang sistematis dan prediktif untuk mengurangi kesalahan. Tujuan utama adalah memberikan struktur yang jelas dan transparan agar semua elemen yang terlibat dalam memahami dasar keputusan. Adapun ciri-ciri utama pendekatan formal termasuk transparansi, akuntabilitas, target yang terukur, dan evaluasi yang metodologis. Selanjutnya itu adapun implementasi pendekatan formal. Yang pertama itu data akurat. Yang kedua, pengembangan alternatif. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, pemilihan alternatif terbaik. Yang kelima, melaksanakan keputusan evaluasi hasil. Yang keenam, evaluasi hasil keputusan. Selanjutnya itu sejarah singkat penelitian, pertimbangan dan keputusan. Penelitian tentang pertimbangan dan keputusan telah berkembang secara signifikan sejak pertengahan abad ke-20. Pada awal penelitian, pada tahun 1947, Simon menerbitkan buku administratif Before yang menjadi landasan penting dalam studi pengambilan keputusan. Ia memperkenalkan konsep bounded rationality atau rasionalitas terbatas yang menyatakan bahwa individu tidak selalu membuat keputusan secara rasional. Karena keterbatasan informasi dan waktu, ia mengidentifikasikan 4 tahap dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu intelijen, yang kedua desain, yang ketiga choice, dan yang terakhir implementasi. Dalam teori rasional dan behavioral decision theory menganggap individu membuat keputusan berdasarkan analisis logis dan data yang tersedia. Namun, teori behavioral kan bahwa keputusan sering dipengaruhi oleh faktor psikologi dan sosial. Penelitian seperti Daniel Kahneman dan Amos Tversky mengembangkan konsep heuristik dan bias untuk menjelaskan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dalam integrasi intuisi dan analisis modern, penelitian kontemporer menunjukkan kombinasi antara intuisi spontan dan mode deliberatif dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Studi menunjukkan bahwa banyak manajer menggunakan intuisi dalam situasi kompleks dan tidak pasti. Adapun
kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu konsep dasar kualitas pengambilan keputusan melibatkan dua pendekatan utama, intuisi dan pendekatan formal. Intuisi berguna dalam situasi cepat dan kompleks, sementara pendekatan formal memberikan struktur yang kukuh untuk mengurangi risiko kesalahan. Integrasi antara keduanya dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Penelitian terus berkembang untuk memahami bagaimana kombinasi ini dapat dioptimalkan dalam praktik nyata. Terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.